Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tifal Maulana Yusuf dari NPM 98824051201111036. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tugas clustering data dari mata kuliah data mining dan data warehouse. Oke, saya share screen dulu. Share. Nah, baik. Di sini ada data. Oke. Jadi yang ini tuh ada data sampel data X dan Y. Kalau X itu 100, 40, 30, 90, 65, 25. Kalau Y-nya itu 50, 60, 70, 10, 40, dan 35. Nah, lalu untuk menghitung atau apa namanya melakukan cluster, kita lakukan dulu centroidnya dulu. Tentukan centroid. Dari centroid ini kita bisa menggunakan data sampel yang pertama dan kedua. Jadi kita ini yang X 140, yang Y 50, 60 ini kita ke sini, pindahkan ke sini menjadi klaster 1 dan klaster 2. Lalu setelah itu kita akan menghitung jarak data pada klaster 1, jarak data pada klaster 2. Jadi ini rumus dari menghitung data klaster. Ini dx1, c1, x2, c1, atau bisa dibilang d dalam kurung xn, cn itu. Nah, sama dengan akar dari dalam kurung A1 dikurangi C1A pangkat 2 ditambah B1 dikurangi C1B pangkat 2. Nah, A1 ini sebenarnya X1, A2 ini sebenarnya X2. Jadi ini tuh sebenarnya bebas saja tergantung dari X, Y. Yang ini tergantung dari ini. Variabelnya tuh X, A atau seperti apa gitu. Jadi ini ya rumusnya adalah A1 dikurangi C1A dalam kurung dipangkatin 2 ditambah B1 kurangi C1B dalam kurung dipangkatin 2. Untuk A1, A2, A3, A4, A5, A6 ini adalah data-data yang ini 140, 30, 90, 65, dan 25. Untuk data B1, B2, B3, B4, B5, B6 yang ini ya, yang di sini nih ya adalah data-data dari Y. Jadi ini kalau misalkan diganti jadi dari jadi B, jadi X sama B ini sama ya. Hanya saja dari variabelnya saya di sini pakai rumus beda gitu ya. Variabelnya saja tapi rumusnya mah tetap sama. Oke, itu. Lalu C1A ini yang mana? C1A ini adalah yang ini. Ya dari yang centroid yang awal tadi. Ya, C1 ini C1A berarti yang ini yang 100. Atau kalau di sini kan datanya X, berarti C1X yaitu 100 sama aja. Terus ini yang C1B yang mana? Yang 50. C1 ini Y atau yang B. C1Y atau C1B ini 50 gitu. Terus untuk jarak pada data klaster 2 otomatis kalau ininya C2A terus ini C2B maka apa? C2A atau C2X berarti 40, C2Y atau C2B berarti 60 seperti itu. Lalu kita hitung aja. Misalkan yang ini. Nah, untuk akar ini dalam Excel pakai rumus sama dengan SQRT di dalam kurung B2 kurangi B2. B2 kurangi B2 tuh berarti yang 100 dikurangi 100. Sebetulnya ini 100 dikurangi 100 yang ini ya. Tapi ya, saya biar gampang ngitungnya itu ya, biar nggak terlalu jauh ngambil data. Jadi pakai yang ini karena sama aja gitu. Tapi seharusnya pakai data yang ini. Karena ini datanya sama, jadi saya juga pakai yang ini gitu. Oke, kita lagi ke sini.
Nah, ini kan SQRT B2 kurangi B2. Berarti ini B2 kurangi B2 itu adalah 100 dikurangi 100. 100-nya dari klaster 1 yang tadi, yang di sini, yang 100 ini. Terus C2 dikurangi C2. Berarti yang 50 ini dikurangi 50 yang ini. Terus dua-duanya di dalam kurungin. Setelah di dalam kurung, dihitung, dijumlahkan. Hasilnya 0. Lalu yang kedua. Nah, yang kedua sama rumusnya. Sama dengan SKRT, B3 dikurangi B2. B3 yang mana? B3 itu berarti yang 40 dikurangi B2. B2 yang tadi yang 100. Yang ini. Atau yang di sinilah. B11 gitu. Terus dipangkatin 2. Terus C3. C3 ini yang 60. Dikurangi yang mana? Yang 50 dipangkatin 2. Seperti itu. Terus yang 72. Yang 72 juga sama. Yang 72 30 dikurangi yang mana? Di 30 dikurangi 100 yang ini. Terus dipangkatin 2. Terus yang berikutnya 70 dikurangi 50 dipangkatin 2. Lalu dijumlahkan. Begitupun sampai data ke-6. Nah, setelah ini berarti ini tuh hasilnya. Kita tuliskan di sini hasil perhitungan jarak dari DC1 berarti. Kita tulis DC1. Data cluster 1. Jadi data ini dipindahin ke sini. Nah, setelah itu kita hitung DC2-nya. DC2 pasti menggunakan C2X dan C2Y atau C2A, C2B. Sesuai dengan variabelnya kita pakai yang mana. Berarti perhitungannya adalah 40 sama yang 60. Kita lihatin lagi di sini. Maka data A1, A2 ini sama kayak yang 100 ini sama. Kalau yang B1 sampai B6 berarti sama kayak yang ini. Jadi untuk perhitungan awalnya semua sama. Pakai yang sampel data yang ini. Untuk perhitungan, untuk pengurangannya, ya klasternya kita pakai data yang ini. Gitu. Contohnya yang tadi yang ini 60 sama dengan SQRT B2 dikurangi B3. B2 tuh berarti 100 dikurangi B3 berarti kurangi 40. 40 yang ini ya. Ingat 40. Lalu C2 dikurangi C3. C2 yang 50 dikurangi C3 yang 60 atau yang ini. Terus sama dipangkatin 2. Terus hasilnya dari kedua-duanya dijumlahkan. Nanti hasilnya adalah 60,82763. Lalu yang ini juga sama. B3 kurangi B3 berarti 40 kurangi 40. Ini terus C3 kurangi C3 berarti 60 dikurangi 60. Lagi-lagi sama. Karena biar gampang saya pakainya, karena datanya sama, saya pakai data yang ini juga sama. Sebetulnya seharusnya pakai data yang ini. Karena sama jadi ya gak apa-apa gitu ya. Perhitungan yang berikutnya juga sampai ke 6, data ke-6 juga sama gitu terus. Lalu DC2 ini dihitung ke sini, bukan dihitung, dipindahkan lah. Dipindahkan, terus kita buat lagi untuk hasil perhitungan jarak dan pengelompokan data untuk melakukan pengelompokan datanya. Mana yang masuk ke klaster 1, mana yang masuk ke klaster 2, seperti itu. Nah, yang oke ini klaster 1 sampel data yang 1 dan 4. Sedangkan klaster 2 yang masuknya itu ada 2, 3, dan 5, 6. Gimana caranya? Caranya kita lihat dari DC1 dan DC2-nya. Kalau ininya lebih kecil, ya, lebih kecil dari DC2, maka yang masuk ke klaster 1 itu yang lebih kecil. Oke, itu secara gampangnya. Terus yang ini kan lebih besar dibandingkan dengan DC2 yang 0 ini. Maka yang masuk ke klaster 2 adalah yang sebelah sini. Aku pencet. Lalu berikutnya juga sama. Karena ini lebih besar, ini lebih kecil, maka yang klaster 2 yang ini, sebelah sini. Terus yang klaster 1 yang sebelah sini. Itu. Terus yang masuk ke klaster 2-nya juga yang ini nih. Data 5 dan 6. Karena ini dua-duanya datanya lebih kecil seperti itu. Maka ini sudah beres. Nah, kita perlu pengulangan. Biar datanya ini benar-benar gitu. Benar-benar yakin. Nah, kita melakukan pengulangan ke 1. Balik lagi kita tulis X, Y, C1 dan C2 dengan rumus untuk mencari D1, DC1, DC2 ini sama.
ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 95, 30, 40, 51,25 ini dari mana? Dari ini. Dari data 100 ditambah 90 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena datanya adalah cuman ada 2, yaitu dari 1 dan 4. Sampel data 1 dan 4. Jadi 100 tambah 90, 190 bagi 2, 95. Lalu data yang ini 30 dari mana? Dari yang ini. 50 ditambah 10 dibagi 2. Karena datanya lagi-lagi ada 2. Sampel data 1 dan 4. Jadi 30, 60 dibagi 2, 30. Terus yang 40 ini dari data 2, 3, 5, dan 6. Jadi 40 ditambah 30, 65 ditambah 25. Ini dijumlahin semua, 40 ditambah 30 tambah 65 tambah 25. Hasilnya berapa? Dibagi 4. Kenapa bagi 4? Karena itu datanya ada 4. Seperti itu. Hasilnya 40. Terus ini 51,25 sama. Dari sini datanya, dari yang Y. 60 tambah 70 ditambah 40 ditambah 35 dibagi 4. Nah, jadi untuk mengisi pengulangan 1, 95, 30, 40, dan 51,25, patokannya adalah, ini kan X, ini X. Jadi ngitungnya yang 95 berarti yang klaster 1. Yang masuk ke klaster 1 kan 100 sama 90. Maka ini yang dijumlahin. Terus yang Y, ini Y. Yang dijumlahin berarti 50 sama 10. Karena ini yang termasuknya. Disimpannya di sini hasilnya. Terus yang 40, yang X kan 40 termasuk yang X yang di klaster 2. Berarti kita pakai yang ini, data yang di X yang di sini 40, 30, 65, 25. Yang termasuk ke dalam klaster 2 yang sebelah sini. Itu. Ini untuk perhitungan yang ini. Melakukan pengulangan 1. Nah, untuk rumusnya ini adalah sama ya. Kayak yang ini. dx1, C2 atau dx 6, C1. Jadi ini sama gitu rumusnya. Untuk mencari DC1, DC2-nya sama. Hanya saja untuk clusternya kan sudah berubah. Maka kita pakai yang 95 dan 30, 40 dan 91,25. Gitu. Kita lihat di sini. 100 nih. Ini 100 dikurangi 95 dipangkatin 2. 50 yang ini dikurangi 30 dipangkatin 2 lalu dijumlahkan menjadi ini. Terus yang 62 juga sama, 40 dikurangi 95 dipangkatin 2, 60 dikurangi 30 dipangkatin 2 lalu dijumlahkan hasilnya ini. Jadi ini tambah pertambahan dari semuanya. Itu. Terus 40 oke, yang ini itu kita langsung ke DC2-nya ya biar ini cepat juga. Nah, dari 60 ini ya, ini perhitungannya sama dengan SKRT G22. Sama ya, jadi 100 dikurangi, karena kita memakai klaster 2, maka pakai yang 40 ini. Dikurangi 40, dipangkatin 2. Terus, yang 50 dikurangi 51,25, baru dipangkatin 2, lalu dijumlahkan. Hasilnya 60,01302. Berikut juga dengan yang ini, yang hasil 8,75, 21,25, 64,8195. Jadi, perhitungannya adalah yang ini, data-data ini dikurangi dengan data yang ini untuk klaster 1, perhitungan klaster 1 DC1 yang ini ya. Nah, lalu untuk perhitungan DC2 yang ini akan dikurangi dengan data-data yang ada di sini sama yang di sini. Klaster 2 ini yang 40 sama 51,25. Baru dipangkatin 2, hasilnya ini. Tadi sama. Oke-nya itu sama. Karena ini lebih kecil, maka otomatis oke-nya di sini klaster 1. Kalau ini lebih kecil, berarti ini oke-nya di sini. Gitu. Ya, itu patokan gampangnya. Maka kita harus melakukan pengulangannya lagi. Pengulangan kedua. Tapi ketika saya hitung C1, C2-nya, kan ini sama. Oke-nya tuh yang masuk ke dalam klaster 1 dan klaster 2-nya kan sama. Data-datanya pun sama, maka perhitungannya pun akan sama.
95, 30, 40, dan 51,25. Otomatis untuk DC1 dan DC2-nya sebetulnya tidak perlu dihitung lagi. Oke. STRT ini 65 dikurangi berarti yang ini terus dalam kurung pangkat 2 ditambah dalam kurung lagi yang ini dikurangi yang ini dalam kurung pangkat 2. Mana tuh? Nah, ini hasilnya ini ya. Sama kan? Oke, berikutnya lagi. Saya praktekin untuk yang ininya. Ini 25 dikurangi 95 dalam kurung pangkatin 2 ditambah dalam kurungin lagi. Kita pakai data yang ini. H36 dikurangi ini C31 pangkatin 2 70 sama ya. Oke, yang terakhir sama dengan SQRT sama dengan SQRT terus ini datanya sama ya, pakai yang X lalu dikurang. Nah, karena pakai ini DC-nya DC2, kita pakai yang 40 dalam kurung pangkatin 2 ditambah dalam kurungin lagi. Terus kita pakai yang 40 dikurangi 51,25 dalam kurungin dipangkatin 2 sama dengan 27. Nah, kan sama datanya. Lalu ini juga sama SQRT 25 dikurangi 40 dalam kurung 2. Terus yang ini dikurangi yang ini dalam kurungin lagi pangkatin 2 sama dengan berapa ya, jadi sama datanya. Nah, sebetulnya kita tidak perlu menghitung hasil pengulangan kedua, tidak perlu. Karena apa? Karena sudah sama. Ketika pengulangan kedua data yang ininya sama dengan pengulangan satu yang sebelumnya, maka kita tidak perlu menghitung kembali ini. Kenapa? Ya karena sudah sama gitu. Karena kalau mau dihitung hasilnya pun sama aja tuh. Jadi berikut dari eh, yang bisa saya sampaikan, jelaskan ya, dari sentroidnya yang pertama ini ada 150, 40, 60 diambil dari ini data 1 dan 2-nya. Terus kita menghitung yang pertama jarak pada klaster 1 dan 2-nya. Terus habis itu kita tulis hasil perhitungan jaraknya seperti apa. Lalu kita tulis lagi hasil perhitungan jarak dan pengelompokan data. Melakukan pengelompokan data yang masuk ke klaster 1, mana yang masuk ke klaster 2. Terus pengulangan 1 yang ini dihitung data-datanya ini tadi dari yang kalau X klaster 1 berarti X dan klaster satunya saja yang dihitung. Jadi 100 ditambah 90 dibagi 2. Datanya kan ada 2. Terus yang ini yang kemasuk ke dalam Y, maka nanti hasilnya masukin ke sini. Terus yang masuk ke dalam X yang ini, ya C2X ini, datanya dari data X. Terus yang masuk ke dalam klaster 2 itu yang mana? Yaitu yang 23
5 dan 6 gitu. Berikut juga dengan yang ini. Habis itu kita hitung lagi DC1, DC2. Kita hanya membedakan dari segi klasternya. Kalau pakai klaster 1 berarti kita pakai yang ini. Kalau pakai klaster yang 2 berarti pakai 40 sampai 51,25 gitu. Terus kita lakukan pengulangannya lagi. Nah, kalau misalkan ininya berbeda ya, pasti dihitung tuh ininya ternyata berbeda, otomatis ininya juga berbeda. Kalau ininya berbeda, maka kita perlu melakukan perhitungan DC1 dan DC2 lagi. Artinya ada pengulangan ketiga. Ketika sudah pengulangan itu sudah sama dengan yang sebelumnya, kayak ini kan udah sama, pengulangan 1 dan pengulangan 2 itu udah sama, maka tidak perlu ada perhitungan data klaster 1 dan data klaster 2 yang ini. Jadi ini tidak perlu sebetulnya. Tapi tadi saya ingin mempraktekannya juga, mensimulasikan dari perhitungan DC1, DC2 ini seperti apa. Maka itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Eh, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.